sebagai habitat flora dan fauna, yaitu sebagai tempat tinggal dari ribuan atau jutaan tumbuhan dan hewan. Kemudian yang keempat, hutan memenuhi kebutuhan manusia. Banyak sekali kebutuhan kita yang berasal dari hutan. Contohnya adalah kayu yang kita gunakan sebagai bahan pembuat perabot rumah tangga, dan juga kayu digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kertas. Yang kelima, hutan bisa mencegah erosi dan banjir. Akar dari tumbuhan atau pohon bisa menyerap air hujan yang dialirkan ke dalam tanah, kemudian bisa menghasilkan air yang bersih. Kemudian yang keenam, hutan sebagai sumber cadangan air. Yang ketujuh, hutan sebagai tempat wisata. Dan yang kedelapan, hutan sebagai tempat penelitian atau studi biologi, atau tempat untuk belajar IPA atau biologi. Namun yang kita lihat sekarang adalah banyak sekali hutan kita yang sudah rusak. Kerusakan hutan tersebut bisa diakibatkan dari dua faktor. Yang pertama adalah faktor alam, kemudian yang kedua adalah faktor manusia. Faktor alam bisa berupa bencana alam seperti hujan asam dan gunung meletus. Sedangkan faktor dari manusia adalah tindakan manusia yang tidak bisa menjaga kelestarian hutan, seperti penebangan liar, membuang limbah pabrik ke hutan, pembakaran hutan, dan sistem ladang berpindah. Untuk itu diperlukan sekali upaya dalam pelestarian hutan agar hutan kita tidak rusak. Upaya tersebut bisa berupa yang pertama, tebang pilih. Tebang pilih adalah kegiatan menebang pohon di hutan dengan memilih pohon-pohon yang mana yang layak untuk ditebang. Biasanya dilihat dari segi umur pohon. Jika pohon tersebut sudah tua, maka pohon tersebut layak ditebang. Kemudian melihat pohon mana yang sudah tidak produktif lagi. Yang kedua, tidak boleh membuang sampah sembarangan ke hutan. Kemudian yang ketiga, melakukan reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang gundul. Kemudian yang keempat, dengan membuat undang-undang tentang penebangan hutan dan perburuan satwa di dalamnya. Nah, di undang-undang ini nanti memberi sanksi kepada para perusak hutan atau para pelanggar undang-undang tersebut. Selanjutnya merupakan usaha-usaha untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Selain itu, upaya lain untuk melestarikan hewan dan tumbuhan adalah dengan adanya Suaka Marga Satwa, yaitu suatu perlindungan yang diberikan kepada hewan yang hampir punah. Kemudian cagar alam, yaitu perlindungan terhadap hewan dan tumbuhan sebagai persiapan di masa mendatang. Selanjutnya ada taman laut. Taman laut ini merupakan wilayah laut yang dilindungi untuk memelihara kelestariannya. Kemudian perlindungan hutan. Perlindungan hutan ini adalah perlindungan yang diberikan kepada hutan agar tetap terjaga dari kerusakan. Kemudian kebun binatang. Kebun binatang atau kebun raya adalah suatu lokasi perlindungan yang dijadikan sebagai tempat penelitian atau objek wisata yang memiliki koleksi flora dan fauna yang masih hidup. Lalu ada Taman Nasional. Taman Nasional merupakan perlindungan yang diberikan kepada suatu daerah yang luas, meliputi sarana dan prasarana pariwisata di dalamnya. Ayo, mari kita jaga dan lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia.